Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi dalam Lawatan Hati. Dalam episode ke-208 ini, kita akan merenungkan tema visi perdamaian. Pada saat dunia sedang berupaya pulih dari pandemi COVID-19, kita dikagetkan dengan berita pecahnya perang Rusia dan Ukraina. Kita semua sedih, prihatin, dan tetapi itulah keadaan dunia kita. Konflik, peperangan, perpecahan merusak perdamaian dunia. Seorang yang bernama Chris Hedges pada tahun 2003, seorang jurnalis yang meneliti apakah dalam sejarah kehidupan dunia ada masa di mana dunia pernah damai secara berkesinambungan? Dan apa hasil penelitiannya? Ketika dia mendefinisikan perang sebagai konflik aktif yang telah merenggut lebih dari 1.000 nyawa. Ia meneliti 3.400 tahun sejarah dan menemukan hanya 268 tahun dunia bebas perang. Ini berarti sekitar 92% catatan sejarah ditandai dengan konflik aktif. Saudara-saudara, dalam kisah perjalanan orang beriman yang ditulis dalam Alkitab, kita juga melihat ada begitu banyak konflik yang merusak perdamaian. Dalam sejarah Israel kuno, mereka memiliki banyak pengalaman langsung bagaimana mereka terlibat dalam konflik, peperangan, dan kekerasan serta penindasan. Oleh karena itu, mereka membutuhkan hadirnya seorang nabi yang dapat memberi mereka visi perdamaian. Tuhan menghadirkan Nabi Yesaya untuk menyampaikan visi perdamaian. Kitab Yesaya pasal 2 berisi visi perdamaian yang dirindukan umat Tuhan. Segala bangsa datang berbondong-bondong ke gunung Allah. Sesungguhnya Allah hadir sebagai Raja Damai yang berkuasa membawa damai bagi keadaan dunia ini. Ia mengadili bangsa-bangsa dan membereskan perselisihan. Dia bukan hanya menghentikan peperangan, tetapi dia menuntaskan akar persoalan yang menyebabkan konflik dan peperangan. Mari kita membaca Yesaya 2 ayat 4. Ia akan menjadi hakim antara bangsa-bangsa dan akan menjadi wasit bagi banyak suku bangsa. Maka mereka akan menempa pedang-pedangnya menjadi mata bajak dan tombak-tombaknya menjadi pisau pemangkas. Bangsa tidak lagi mengangkat pedang terhadap bangsa, dan mereka tidak akan lagi belajar perang. Saudara-saudara, apa yang terjadi kalau manusia berhadapan dengan Allah Sang Raja Damai? Pedang dan tombak yang mereka bawa ke gunung untuk berperang tidak ada lagi. Berubah menjadi senjata yang bukan untuk berperang, tetapi untuk menggarap kebun. Mereka meletakkan senjata, mereka menurunkan tangan, dan mereka mengubah senjata perang menjadi alat secara kreatif yang membangun kehidupan, membangun ladang dan kebun mereka. Kondisi dunia ini memang bisa diwarnai kekerasan, ketidakadilan, penindasan, kebrutalan, konflik dan peperangan. Namun kita bersyukur Allah Sang Raja Damai hadir di dunia ini. Damai diberikan oleh Allah untuk umatnya. Saudara, itulah visi perdamaian yang disampaikan Yesaya bukan hanya bagi umat pada waktu itu, tetapi juga bagi umat masa kini. Dan nubuat visi perdamaian itu digenapi dalam kedatangan Tuhan Yesus Kristus, Sang Raja Damai. Kristus hadir untuk memulihkan umat manusia, membawa damai bagi dunia ini. Dan saat ini, saat kita
menjalani masa Advent, merayakan masa-masa kita menanti kedatangan Tuhan Yesus Kristus kembali, kita berada dalam syukur karena Sang Raja Damai itu berkuasa. Dengan apakah kita nyatakan syukur dan menanti datangnya Tuhan kembali? Mari kita mewujudkan visi perdamaian, bukan hanya dalam perkataan, tapi juga dalam tindakan. Kita mengkampanyekan, kita menginisiatif kabar-kabar damai yang kita sebarkan, tapi juga menjadi alat Tuhan untuk membawa damai. Dalam doa dan karya kita, mari kita menyebarkan visi perdamaian. Seperti doa yang diucapkan oleh Fransiskus Assisi. Tentu kita mengenal doa perdamaian Fransiskus Assisi. Penggalan doa itu berbunyi demikian. Tuhan, jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku pembawa cinta kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Selamat melanjutkan masa Advent, selamat menyebarkan visi perdamaian. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami rindu perdamaian menguasai dunia ini. Pakailah kami menjadi alat-Mu membawa visi perdamaian dimanapun kami berada di dalam Kristus. Amin.